Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah guru yang agung bagi kami. Engkau sanggup untuk mengajar kami dalam banyak hal, menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Tapi bersama dengan Tuhan ada kepastian. Dan malam hari ini kami semua yang hadir, karena kami percaya kepada Tuhan. Kami angkat jiwa kami kepadamu, karena kami sungguh berlindung pada Tuhan. Dan kami tahu ada perisai perlindungan Tuhan yang memagari kami bagian depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami semua yang beribadah pada malam hari ini, baik melalui Zoom, Facebook, maupun YouTube. Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan omnipresent, Tuhan yang maha hadir pada setiap tempat. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, yang datang dengan kerinduan, yang datang dengan lapar dan haus akan firman Tuhan, akan dipuaskan oleh Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang datang dengan masalah dibebaskan dari setiap persoalan kehidupan. Yang datang dengan masalah Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yang datang dengan keterikatan mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami semua. Dan kami bersyukur padamu. Bahkan Engkau melatih kami untuk berperang. Engkau melatih jari-jari kami untuk melenturkan busur panah tembaga. Dan aku percaya kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdaulat di tempat ini. Kami berdoa malam hari ini tidak ada satupun yang terhilang daripada Tuhan. Kami semua yang hadir, yang melihat atau menyaksikan atau mendengar acara ini, yang mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Apapun persoalan yang kami alami, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap. Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami, walaupun seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami pada malam hari ini. Aku terbatas dalam banyak hal, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau mengajari kami banyak hal tentang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semuanya sehat-sehat saja. Amin. Saya mau lihat tangan-tangannya. Saya percaya semua yang hadir pada malam hari ini mengalami Tuhan dari hari ke hari dalam hidup kami semua. Amin. Terima kasih untuk Pastor Luther yang juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini. Beliau sedang ada tugas di lain tempat. Dan aku percaya pengurapan Tuhan tetap sama untuk kita semua yang merindukan Tuhan. Malam hari ini tema saya adalah menghadapi ketakutan dalam diri. Amin. Coba katakan dulu, menghadapi ketakutan dalam diri. Ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Ya, jadi tadi tema saya dari ayat yang ke-10, ketika mereka melihat orang Mesir itu dan mereka sangat ketakutan. Wow, sangat ketakutan ya. Orang Mesir orang Israel sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, nah kalau kita bicara tentang ketakutan, hampir mirip-mirip ya dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, ya, dengan kesedihan, mirip-mirip. Itu paket ya. Dan saya pernah bicara juga di sini tentang khawatir ya. Khawatir itu satu paket sebenarnya, ada yang ketakutan dengan kegelisahan ya, ada kecemasan. Nah, tapi hari ini kita lebih spesifik tentang ketakutan. Apa itu ketakutan ya? Mengapa orang takut ya? Terus bagaimana cara menghadapi ketakutan itu, baik secara fisik maupun secara spiritual. Katakan amin. Nah, jadi kita mulai dengan yang pertama dulu nih. Apa itu ketakutan? Nah, yang pasti kita lihat bahwa ketakutan itu adalah hal yang wajar, ya, sesuatu yang kodrati, benar nggak ya? Dan itu gejala yang muncul pada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan ketakutan itu saya tadi belajar bahwa ketakutan itu sebenarnya bagian dari emosi, ya, bagian dari emosi jiwa. Sama dengan kebahagiaan, ya, sama dengan kesedihan, sama dengan apa? Merasa jijik, sama dengan ketakutan, sama dengan apa? Kaget atau terkejut, sama dengan marah. Nah, jadi ketakutan itu adalah bagian atau jenis dari yang namanya emosi jiwa, ya. Nah, tetapi ketika kita takut, saya ulangi, ketika kita takut Bapak Ibu, maka tubuh memberi respons atau tubuh memberi pesan kepada saraf-saraf di otak ini, dan otak selalu menangkapnya seperti ada bahaya. Ya, jadi pada waktu kita takut, otak membacanya seperti ada dalam bahaya. Jadi semakin lama kita takut, maka akan semakin lama kita ada dalam bahaya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya uraikan sedikit dulu secara fisik tentang apa itu ketakutan. Nanti kita akan pelajari firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan, ya Bapak Ibu. Nah, gejala-gejala dari rasa takut kita perlu tahu ini karena memang kita di sini juga bergerak dalam healing, ya. Jadi memang kita perlu tahu hal-hal juga yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan kita takut, yang menyebabkan kita marah, menyebabkan kita bahagia. Semua itu akan kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, gejala-gejala dari rasa takut itu yang pertama, ya, kadang-kadang Bapak Ibu pernah rasa misalnya tiba-tiba keringat dingin, ya. Ada mau menghadapi sesuatu acara, aduh saya suka keringat dingin ya, saya suka keringat panas lagi. Nah, kemudian apa? Jantung juga ternyata bergerak dengan lebih cepat, ya. Napas tersengal-sengal, apalagi waktu takut nih. Kemudian sakit kepala, pusing. Ada orang yang bisa pingsan, Bapak Ibu, ya. Mual. Kemudian apa? Selera makan berkurang. Orang takut, dia juga bisa menangis, ya. Jadi ada banyak faktor pemicu akibat dari ketakutan, ya. Paru-paru juga pasti bergerak dengan cepat. Jantung bergetar dengan cepat. Nah, itu pemicu-pemicu atau akibat dari kalau kita takut, ya.
Nah, jadi selama kita merasa takut berkepanjangan, maka gejala-gejala yang tadi akan terus mengikuti, ya, sampai kita sendiri berubah. Misalnya kita rasa happy, kita mau bersukacita, maka tubuh akan memberi respons bahwa, oh, dia sudah keluar dari bahaya. Dia sekarang sudah mengalami yang namanya sukacita. Dia sudah mengalami yang namanya damai sejahtera, ya. Nah, itu pemicu atau akibat-akibat kalau kita ketakutan, ya. Nah, mengapa orang takut? Yang pasti Bapak Ibu bisa tulis di situ, mengapa orang takut? Mengapa Bapak Ibu takut? Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pun sama seperti saya, pernah mengalami, bahkan mungkin saat ini juga kami sedang mengalami yang namanya ketakutan. Ya, ada Bapak Ibu yang juga mengalami ketakutan dalam hidup, bisa tulis di sana, saya pernah mengalami rasa ketakutan. Saya sedang ketakutan karena sakit penyakit saya yang tidak sembuhnya. Saya sedang mengalami ketakutan karena saya punya masalah keuangan. Saya punya anak-anak sedang bermasalah. Suami saya lagi pergi meninggalkan saya. Saya ada dalam masalah yang banyak sekali. Ketakutan sedang mendatangi kita semua, ya. Tetapi mari kita lihat bahwa akibat dari ketakutan hal-hal tadi bisa terjadi, ya. Nah, mengapa orang takut? Yang pertama menurut saya karena apa? Ada ancaman, ya. Ada ancaman, ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin tidak mengenakan, ya, ada trauma-trauma yang pernah terjadi yang membuat dia itu akhirnya kalau lihat itu dia rasa takut. Atau mungkin nonton film horor, atau ada di tempat yang tinggi, fobia, ya. Orang-orang yang ada di gedung-gedung yang tinggi kadang-kadang dia takut sekali untuk melihat ke bawah, atau takut kepada tikus, takut kepada kecoa. Teman saya takut cicak, Bapak Ibu. Bayangkan itu, ya. Dan kalau dia melihat kecoa misalnya, dia bisa tidak bergerak dari tempat itu, saking takutnya. Ya. Jadi itu alasan-alasan mengapa orang takut, ya. Tetapi bisa juga ketakutan itu terjadi dengan sendirinya. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi itu tadi secara fisik kita ngerti, dan yang berikut kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi di dalam ayat 10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, peristiwa ini atau cerita ini pasti kita semua sudah tahu, benar? Nah, bahwa pada waktu orang Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun, lalu mereka berseru kepada Tuhan, ada di dalam Keluaran 3 ayat 7, 8, 9, kita akan bisa lihat, maka mereka berseru kepada Tuhan, mereka memanggil, berteriak kepada Tuhan, lalu firman Tuhan bilang begini dalam Keluaran 3 ayat 7, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku, aku telah mendengar seruan mereka, aku tahu penderitaan mereka, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Ya, jadi kita ingat bahwa Israel pernah diperbudak di Mesir. Ya, dan karena mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan turun dan melalui Musa mereka dibawa untuk pergi ke satu daerah yang namanya Kanaan. Amin. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu cerita ini, bahwa sebelum mereka keluar dari Mesir, ada apa yang terjadi? Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir. Betul? Mulai dari apa? Air berubah menjadi darah. Semua terjadi di sungai-sungai, di air-air yang berada di rumah orang Mesir. Di tempat di Goshen. Tidak ada. Oke. Kemudian ada katak, ada lalat pikat, ada penyakit sampar, oke, ada hujan es. Betul ya? Ada belalang, ada gelap gulita. Gelap gulita terjadi di semua Mesir.
Di Goshen itu terang benderang, Bapak Ibu. Yang terakhir, kematian anak-anak sulung termasuk, betul? Jadi kepada orang Mesir, Tuhan memperlihatkan, mendemonstrasikan kuasanya dengan menurunkan 10 tulah atau 10 bala. Tetapi di Israel, di Goshen, orang Israel menyaksikan 10 mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Benar nggak? Bayangkan kalau ibu bapak, kita punya tetangga semua anak-anak laki-lakinya mati, anak pertamanya meninggal. Di tempat kita tidak ada yang meninggal. Kira-kira kita gimana? Di tempat mereka yang sebelah sana, semua lampu mati, gelap gulita. Di tempat kita terang benderang. Di sana semua anak hewan-hewan mati. Semua ternak kita, semua hidup. Kira-kira kita gimana? Pasti kita happy, benar? Pasti kita senang. Pasti kita bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kita mengalami banyak mujizat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan juga mengeraskan hati Firaun. Benar ya? Sampai 10 tulah ini terjadi di Mesir. Tuhan sedang memperlihatkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan inilah yang mau membawa umatnya keluar dari Mesir. Jadi saya ulangi, Mesir melihat 10 tulah, mengalami 10 tulah. Tetapi Israel mengalami 10 mujizat, 10 keajaiban yang mereka lihat, yang mereka alami dengan sangat luar biasanya. Amin, Bapak Ibu. Tetapi mari saya mau bilang untuk Bapak Ibu, pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mulai masuk di padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka lupa tentang semua mujizat, keajaiban, kuasa yang telah Tuhan buat untuk mereka. Mengapa Israel takut pada waktu itu? Karena mereka melihat ada orang Mesir, pasukan Firaun, pasukan berkuda menyusul mereka. Jadi tadi saya bicara di depan tadi bahwa mengapa orang takut? Karena ada ancaman. Benar? Ada trauma, ada pengalaman penyiksaan, ada pengalaman perbudakan kemarin di Mesir. Jadi waktu mereka melihat pasukan ini, ada ketakutan yang sangat dahsyat mereka alami, Bapak Ibu. Ya, dikatakan tadi, maka Israel sangat ketakutan. Ketakutan terhadap siapa? Terhadap pasukan Mesir. Itu yang mereka alami. Dan pada waktu mereka ketakutan, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, 12, 13 tadi kita baca. Maka berteriaklah mereka kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pada waktu mereka ketakutan, ya syukurlah mereka masih berteriak kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, mereka ngomel kepada Musa. Padahal Musa adalah pemimpin mereka. Pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan ke satu tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Jadi mereka berteriak kepada Tuhan sudah benar. Tapi kemudian yang kedua mereka ngomel. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Memangnya kurang kuburan di Mesir sampai kamu bawa kami untuk mati di sini. Ya. Mereka marah kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa karena Musa membawa mereka. Padahal mereka tadinya kan berteriak minta Tuhan tolong untuk keluar dari perbudakan. Tapi pada waktu dibawa keluar justru mereka ngomel karena memang apa? Sudah merasa nyaman di Mesir. Walaupun diperbudak tapi masih rasa nyaman, ya. Masih ingin makan bawang gorengnya, masih ingat daun prei-nya, ya. Tetapi kita lihat bahwa pada waktu mereka mulai masuk padang gurun, mulai melakukan perjalanan mereka, mereka bersungut-sungut. Dan firman Tuhan katakan bahwa sepanjang perjalanan mereka, walaupun ada mana setiap pagi,
ada air yang berlimpah-limpah, ada burung, ada daging yang berlimpah-limpah. Tapi mereka selalu bersungut-sungut. Akhirnya banyak yang mati dipagut ular. Bahkan semuanya satu generasi mati. Yang masuk Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan cintai, dalam hidup kita keseharian, di hari-hari ini, saya percaya bahwa dunia saat ini juga sedang mengalami yang namanya ketakutan. Ya, sekarang corona sudah mulai datang lagi, benar? COVID sudah mulai ada di mana-mana. Makanya harus segera booster lah. Karena memang booster katanya untuk menaikkan imun tubuh atau kekebalan terhadap virus atau bakteri. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sudah mulai terjadi kembali. Perekonomian kita yang semakin kurang baik. Betul? Kita sedang mengalami hal-hal yang membuat kita bisa saja merasakan yang namanya ketakutan. Tetapi kita harus ingat ini, bahwa pada waktu kita mengalami ketakutan, jangan kita mengulangi seperti yang Israel lakukan. Ya, pada waktu kita mengalami ketakutan, tadi kita lihat mereka menyalahkan Musa, pemimpin mereka. Dalam hidup keseharian saudara dan saya, kalau ada ketakutan dalam keluarga, pasti kita juga bisa saling menyalahkan. Benar nggak? Benar nggak? Pasti Bapak bisa kasih salah Mama. Pasti Mama juga kasih salah Papa. Orang tua kasih salah anak. Anak kasih salah orang tua. Benar nggak? Bawahan kasih salah pimpinannya. Dan seterusnya. Tetapi jangan kita melakukannya. Pada waktu ketakutan datang dalam diri kita, sebenarnya Tuhan sedang bicara untuk kita. Jadi kita harus menghadapinya dengan tetap melihat Tuhan, dengan tetap bersyukur, dengan tetap berterima kasih karena Tuhan sedang memperhatikan saya. Benar? Nah, saya ingat Bapak Ibu, pada waktu saya pernah sharing tentang kekhawatiran, saya mengalami yang namanya kekhawatiran itu sepanjang hari-hari. Ya, saya mengalami kekhawatiran. Waktu saya khotbah tentang mengapa saya harus bersukacita, saya mengalami hal-hal yang membuat saya juga tidak sukacita. Tapi luar biasanya Tuhan itu, firman Tuhan itu sudah datang lebih dulu. Jadi pada waktu saya khawatir, saya ingat firman Tuhan, saya memperkatakan firman-Nya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah paling banyak mendengar firman Tuhan. Pada waktu kita alami raksasa, seperti yang Pak Luther sampaikan, kita ingat firman-Nya. Ketakutan ini juga adalah raksasa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Pada waktu saya kehilangan sukacita Bapak Ibu, karena ada banyak tekanan dalam hidup saya mulai mengingat khotbah saya pada waktu itu. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, aku bersukacita karena Tuhan itu baik. Semua hal dalam dunia ini akan berakhir. Gunung-gunung beranjak. Bumi ini akan habis. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis dihidupkan. Tuhan, aku bersukacita karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Tuhan, aku bersukacita karena Tuhan memberikan kemenangan kepadaku atas maut, atas dosa, atas kebodohan, atas kemiskinan, atas kegagalan, atas sakit penyakit. Oh, saya katakan semuanya Bapak Ibu. Tuhan terima kasih. Saya bersukacita karena ada Roh Kudus di dalam saya. Saya bersukacita karena 5 roti, 2 ikan, terjadi pelipat gandaan. 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Tanda-tanda mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita bersukacita, maka kita akan mengalami sukacita Bapak Ibu. Ketakutan akan hilang. Nah, hari ini kita belajar tentang ketakutan. Saya berdoa supaya kita tahu pada waktu kita menghadapi ketakutan, ada rambu-rambu, ada rule, ada firman Tuhan yang harus kita perkatakan dan terus perkatakan. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat bahwa dalam hidup kita ini yang namanya ketakutan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang kodrat, sesuatu yang normal.
itu bagian dari emosi, sama dengan bahagia, sama dengan sedih, sama dengan terkejut, kaget, sama dengan apalagi, sama dengan marah. Itu bagian dari emosi. Jadi kita tidak perlu takut yang berlebihan, ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke Mesir dan Israel tadi. Jadi pada waktu Mesir mengalami 10 tulah, Israel mengalami 10 mujizat, tapi Bapak Ibu saya mau bilang gini, walaupun mereka mengalami 10 tulah, mereka tetap keras hati. Sebaliknya orang Israel mengalami 10 mujizat, tapi mereka juga tetap keras hati. Nyatanya mati semua kan di padang gurun, karena apa? Keras hati. Tetap bersungut-sungut. Lihat pertolongan, lihat mujizat, alami keajaiban Tuhan, tapi tetap bersungut, tetapi mengeluh, lupa akan semua kebaikan Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Firman Tuhan itu mengajar kita untuk kita akan lebih baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, yang kita hadapi, jangan keraskan hati. Amin. Sebaliknya, jika dalam hidup saudara dan saya ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan, ada banyak keajaiban Tuhan, jangan juga keraskan hati. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah, belajarlah. Ingat akan mujizat-mujizat Tuhan yang pernah saudara alami. Saya percaya kalau saat ini saudara ada yang datang dengan sakit, saya mau bilang gini. Kalau saudara umur 60 tahun, mungkin saudara baru sakit di usia 58 tahun, berarti baru 2 tahun kan saudara dan saudara sakit. Benar ya? Artinya selama 58 tahun Tuhan pelihara saudara sehat-sehat walafiat. Jadi kalau baru cuma 2 tahun sakit, atau baru 1 bulan sakit, kalau baru 3 hari sakit, jangan ngomel, jangan bersungut. Tapi ingat bahwa Tuhan sedang berurusan, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang mengasihi saudara dan juga saya. Makanya firman Tuhan bilang, dia menegur setiap orang yang dia kasihi. Amin. Jangan lihat sebagai satu pukulan, tapi lihat sebagai satu teguran, satu kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, ini sudah jam berapa ya? Oke, masih banyak waktu ya Bapak Ibu. Haleluya. Sorry, kamera saya jatuh. Oke, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus cintai, menghadapi ketakutan dalam diri. Saya juga akan bagi 2 hal, ya. Secara fisik, karena tadi saya memulai juga dengan secara fisik, ya. Secara fisik menghadapi ketakutan dalam diri. Kalau tadi dibilang bahwa pemicu ketakutan, jantung berdebar dengan cepat, ya, mual, kepala sakit, pusing, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, konsentrasi buyar. Itu hal-hal yang memang terjadi karena ketakutan. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal ini secara fisik? Jadi saya mau bagi dulu secara fisik. Yang pertama, alihkan perhatian Anda. Ya, alihkan perhatian, jadi jangan fokus kepada ketakutan yang sedang Anda alami saat ini. Amin. Alihkan perhatian. Misalnya dengan istirahat yang lebih cukup, ya. Jalan-jalan, rileks, ya, ngopi, bikin teh panas, atau mau es teh manis. Pokoknya alihkan perhatian. Jangan fokus di situ. Yang kedua, kan tadi dibilang pemicu ketakutan juga jantung berdebar. Betul? Paru-paru juga berdetak lebih keras, dan seterusnya. Cobalah untuk bernapas dengan teratur. Misalnya, meletakkan tangan di bagian sini, dan cobalah bernapas.
Coba Bapak Ibu lakukan. Tarik napas yang dalam. Tarik napas yang dalam. Paru-paru itu akan lega. Jantung kita akan juga menjadi normal kembali. Amin Bapak Ibu. Saya sudah praktek. Yang berikut, yang ketiga, pikirkan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Ya, ingat hal-hal, ingat peristiwa-peristiwa yang indah. Contoh ya. Contoh. Misalnya ada di sini ibu-ibu yang disakiti oleh bapak-bapaknya. Misalnya karena kata-katanya atau tindakannya, ya. Misalnya, saya percaya tidak ada di sini, tapi misalnya nih, kalau ada di luar sana atau ada yang Bapak Ibu lihat, saya mau bilang gini, kalau misalnya bapak-bapak menyakiti kita, dari 10 perkataannya, pasti hanya mungkin 1 atau 2 yang menyakiti. Benar? Tapi 8-nya itu kan baik semua. Ingat yang baik-baik. Karena kalau ingat yang buruk-buruk, makanya banyak terjadi hal-hal perpecahan dalam keluarga. Usahakan untuk ambil yang positif. Ingat hal-hal baik. Anak-anak bandel tidak dengar-dengaran, ingat hal-hal yang positif dari mereka. Jadi jangan melulu ingat hal-hal yang negatif. Itu akan membuat jantung Anda berdebar lebih cepat dan lebih lama. Ya. Yang berikut, menghadapi ketakutan dalam diri nih. Curhat kepada teman, kepada pasangan, kepada saudara, kepada anak, tapi jangan juga kepada sembarangan orang. Karena maksud kita mau curhat yang baik, malah nanti jantung kita lebih berdetak lebih kencang. Karena orangnya tidak bisa kita percayai. Jadi curhat kepada teman yang dapat dipercaya. Amin. Kemudian hadiahi diri Anda dengan hal-hal yang membuat Anda senang. Belilah kado-kado kecil, berdamailah dengan diri, hibur diri, masas di sana, pergi di salon, pokoknya harus menghadiahi diri Anda sendiri. Katakan amin, ya. Atau kalau misalnya, kan ini ketakutan dalam diri, tapi bisa juga bicara dengan suami atau dengan orang-orang terdekat kita, dan mereka pasti juga akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Dan bagian terakhir dari renungan saya di malam hari ini yaitu menghadapi ketakutan dalam diri secara spiritual. Tadi secara fisik, ya. Sekarang secara spiritual. Ketika ketakutan itu datang, yang pertama, berdoa, dan baca firman Tuhan. Karena pada waktu kita berdoa, kita minta Tuhan untuk mendengar kita. Tuhan, saya ketakutan nih, saya sakit, saya tidak punya uang, anak-anak saya bermasalah, saya punya keluarga, begini. Kita sedang minta Tuhan untuk dengar kita. Tapi pada waktu kita membaca firman, kita sedang bilang begini. Tuhan sedang bilang begini. Jangan takut Paula, jangan khawatir tentang hidup ini. Karena hidup ini lebih penting dari makanan. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Nah, itu firman Tuhan. Amin. Engkau akan mengalami kesembuhan. Aku memberkati anak-anakmu. Engkau akan berhadapan dengan para musuhmu, tapi engkau akan mengalahkan mereka. Nah, itu firman Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, ingat sekali lagi, pada waktu kita berdoa, kita sedang suruh Tuhan dengar kita. Tapi pada waktu kita baca firman, Tuhan sedang bicara untuk kita. Jadi ada keadilan, ada ada keseimbangan. Jadi jangan hanya minta-minta Tuhan dengar kita, tapi kita sendiri tidak pernah dengar apa kata Tuhan untuk kita. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa ketika ketakutan datang, yang pertama adalah berdoa, dan baca firman. Itu satu paket. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan
ketertiban. Katakan amin. Di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kepadanya hatiku percaya. Keren nggak? Firman Tuhan tuh selalu memberikan penghiburan kepada kita. Amin. Beberapa hari terakhir ini Bapak Ibu ketika saya berdoa, saya selalu berkata begini, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajariku bagaimana caranya berperang. Engkau melatih jari-jariku untuk melenturkan panah-panah tembaga. Bersama denganmu Tuhan, aku berani untuk menghadapi gerombolan. Nah loh, bersama dengan Tuhan, aku berani untuk melompati tembok yang tinggi. Bersama dengan Tuhan, aku akan berlari di atas bukit-bukit batu, karena Engkau memberikan kakiku seperti kaki rusa. Amin Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Engkau adalah perisaiku. Aku melihat Bapak Ibu waktu aku berdoa. Aku melihat begitu banyak panah-panah. Baik dari atas, dari depan, dari kiri, kanan. Tapi ada perisai Tuhan. Jadi waktu panah dari atas, perisai itu datang begini. Ada panah dari depan, perisai itu ada di depan, di belakang. Wow, keren banget Bapak Ibu. Saya alami itu hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa peristiwa-peristiwa ini, pengalaman-pengalaman ini sedang dialami oleh seluruh orang percaya, termasuk Bapak Ibu yang sedang melihat program ini. Saya percaya Bapak Ibu pun tidak lolos dan sedang menghadapi semua ini. Tapi ingat, firman Tuhan selalu memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi ketika ketakutan datang, berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Lihat lagi khotbah-khotbah yang pernah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan memperkatakannya. Perkatakan, dan terus perkatakan. Amin Bapak Ibu. Tuhan adalah perisaiku. Amin. Yang kedua, ada waktu ketakutan itu datang. Yang kedua, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Ingat semua mujizat, keajaiban, pertolongan yang Bapak Ibu pernah alami dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang hadir saat ini sudah banyak kali, bahkan berulang kali mengalami keajaiban Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu berdoa sembuh. Benar? Itu mujizat Tuhan. Bahkan kalau hari ini kita masih bernafas, kita masih baik-baik saja, bisa ikut acara ini. Wow, itu adalah mujizat terbesar bagi saudara dan saya. Mazmur 9 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini kata Raja Daud. Ya. Jadi pada waktu ketakutan datang, lihat, ingat keselamatan, pertolongan, kebaikan yang Tuhan berikan untuk Bapak dan Ibu. Daud berkata, mengapa aku tertekan? Hai jiwaku, mengapa aku tertekan? Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Artinya Daud juga mengalami ketakutan. Tapi dia melihat Tuhan. Dia katakan, berharaplah kepada Tuhan. Sebab itu aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Amin. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang berikut, ketika ketakutan itu datang, percayalah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya dan ia akan bertindak. Wow, keren kan? Nah, kemudian Mazmur 115 ayat 9 berkata, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan dan perisai mereka. Ya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolonganmu dan perisai.
Amin. Jadi ketika ketakutan datang, tetap belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ketika ketakutan datang, jangan lari. Katakan, jangan lari. Bisa tulis di komentar di sana, ketika ketakutan datang, jangan lari. Tapi ngapain? Hadapi. Amin. Jangan lari, tapi hadapi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Waktu ketakutan datang, kan kadang-kadang lemas, toh, sampai tidak bisa lagi untuk berkata-kata. Misalnya ya, saya akan mengambil gitar, misalnya saya nyanyi. Tapi bisa juga saya tidak tahu mau ngomong apa. Saya mulai doa saja. Lalu berdoanya begini Bapak Ibu. Tetap bersyukur saja. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku percaya. Jadi mulai dari kata-kata yang sepertinya tidak berdaya, tapi bilang aja, perkatakan firman. Tuhan, aku percaya padamu, Engkau gunung batuku. Bilang saja. Nanti kalau Bapak Ibu terus perkatakan, Bapak Ibu akan mengalami satu kekuatan yang Tuhan berikan dari dalam. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung berdiri dan berkata, terima kasih, aku adalah anak Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberi kekuatan. Jadi Bapak Ibu akan mengalami kekuatan, dorongan yang kuat dari dalam ketika kita memperkatakan firman. Ya, jadi lawanlah, hadapi, jangan lari. Bapak Ibu pernah mendengar khotbah Gembala Pak Luther, Pastor Luther tentang rahasia mengalahkan raksasa? Ya, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, dia tidak lari kan, tapi dia datang dan dia hadapi, amin, dan dia hadapi dengan nama Tuhan yang memberi kemenangan, amin. Jadi Bapak Ibu, saudara yang Tuhan cintai, kita sudah ada di akhir dari sharing saya pada malam hari ini. Kita tahu bahwa dunia yang kita tempati saat ini sedang ada juga dalam ketakutan. Ya. Dan semua orang percaya di seluruh dunia dikatakan sedang mengalami sakit, rasanya sakit bersalin. Jadi apapun masalah Bapak Ibu dan saudara dan saya hari-hari ini, ingat kita tidak sendiri. Semua saudara-saudara seiman kita pun mengalami hal yang sama. Amin. Tapi ingat selalu bahwa kita hanya harus takut kepada Tuhan. Garis bawahi bisa tulis, kita hanya harus takut kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan juga jiwa. Ya, kalau takut pada manusia dia hanya bisa bunuh tubuh. Tetapi takut kepada Tuhan karena dia dapat membunuh tubuhmu dan juga jiwamu. Jadi jangan takut kepada masalah, jangan takut kepada raksasa, jangan takut kepada sakit penyakit, jangan takut untuk masalah apapun, takut hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Dan saya selalu ingat Pastor Luther selalu berkata, kita diciptakan tidak selevel dengan masalah. Amin. Kita diciptakan tidak selevel dengan ketakutan. Kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Saya ulangi, kita lebih dari pemenang. Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Hari ini ingat, kita tidak sendiri. Ada banyak saudara yang mengalami hal-hal yang sama dengan saudara dan saya. Tapi kita harus tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, saya bersyukur karena kita semua sedang mengalami hal-hal yang sama. Amin. Ingat kita Bapak Ibu tidak sendiri, kita semua mengalami hal yang sama. Amin. Nah, malam hari ini